Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasantriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan tausiah mingguan yang disampaikan secara daring karena kita masih dalam kondisi lockdown. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang jual beli atau kalau dalam bahasa fikih itu kitabul buyu' gitu kan. Jadi jual beli itu secara pengertian secara bahasa artinya adalah pertukaran sesuatu secara mutlak, dan secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang didasari dengan ridho atau sama-sama ridho gitu. Kemudian dasar hukumnya adalah mubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ashhidu idza tabaya'tum." Dan harus ada saksi-saksi kalau kalian itu mengadakan jual beli. Kemudian Rasul juga pernah suatu ketika ditanya oleh sahabat, "Ayul kasbi atyab?" Apa pekerjaan yang terbaik itu wahai Rasul? Beliau menjawab, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Pekerjaan seseorang dengan usaha tangannya sendiri dan juga segala jual beli yang baik gitu kan. Mengapa jual beli ini disyariatkan? Ada beberapa alasan kenapa disyariatkan, tapi yang sering muncul itu adalah karena memang kita ini adalah manusia, makhluk sosial yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari berupa sandang, pangan, dan juga pakaian. Tiga hal ini akan kita perlukan terus-menerus sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Maka untuk memenuhi tiga hal tadi, kita tidak bisa sendirian hidup di dunia ini. Kita memerlukan orang lain. Termasuk untuk memenuhinya kita juga memerlukan bantuan orang lain, atau memerlukan jasa orang lain, atau memerlukan barang dari orang lain. Maka diperlukanlah yang disebut dengan pertukaran barang ini. Rukun jual beli. Rukun jual beli ini ada tiga. Yang pertama akid, yang kedua ma'qud alaih, dan yang ketiga itu sighah. Yang pertama akid. Akid itu secara bahasa adalah orang yang melakukan akad. Ini tidak hanya penjual tapi juga pembeli. Jadi akid di situ penjual dan pembeli. Syaratnya yang pertama adalah berakal, dan yang kedua adalah mumayyiz. Berakal di sini artinya dia bukan orang yang terganggu jiwanya, bukan orang gila lah maksudnya gitu, dan juga bukan orang yang sedang hilang akalnya atau mabok. Kemudian mumayyiz itu adalah orang yang bisa membedakan sesuatu barang terutama gitu kan. Ini barangnya baikkah burukkah misalnya kan. Maka anak kecil yang belum bisa membedakan baik dan buruk ini dianggap tidak sah transaksinya kecuali atas izin dan restu orang tuanya. Nah, kemudian rukun jual beli yang kedua adalah ma'qud alaih. Ma'qud alaih ini adalah objek atau barang yang diperjualbelikan. Ini ada harus ada barangnya gitu kan. Nah, barang ini, objek ini ada syarat-syaratnya, tidak serta-merta juga ada syarat. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan itu harus suci. Bukan sesuatu yang diharamkan atau bukan sesuatu yang najis, kecuali najis ini ada nilai manfaatnya. Misalnya dulu orang ada mengambil manfaat dari minyak bangkai daripada hewan, tapi fungsinya untuk bahan bakar gitu kan. Nah, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ada manfaatnya di situ. Kalau tidak ada manfaatnya maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, barang tersebut bisa dimanfaatkan. Kita misalnya membeli tikus. Kira-kira ada manfaat gak kita membeli tikus? Sejauh pengetahuan saya tidak ada manfaat dari membeli tikus.
Beda kalau kita membeli kucing. Karena kucing bisa untuk mengusir tikus. Karena yang merusak rumah itu, merusak barang-barang kita, termasuk buku-buku kita itu adalah tikus. Nah, maka jual beli kucing itu kalau tidak ada manfaatnya juga tidak boleh. Kalau ada manfaatnya, kita jadikan kucing itu untuk memburu tikus yang ada di rumah kita, maka boleh dilakukan. Tapi jangan seperti yang istilah dikatakan, jangan membeli kucing dalam karung. Kenapa? Kasihan kucingnya, kelapahannya bihinak di karung. Kemudian selanjutnya, barang tadi adalah milik orang yang melakukan akad. Jadi tidak boleh barang itu milik orang lain. Hatta itu milik pasangannya. Mentang-mentang yang memiliki itu adalah suami, kemudian istri semena-mena menjuali barang laki gitu kan. Nah, ini tidak boleh. Termasuk juga suami tidak boleh, meskipun misalnya gelang emas yang ada di tangan istrinya itu adalah pemberiannya. Nah, tapi setelah diberikan itu kan sudah menjadi hak milik istrinya, maka tidak boleh si suami itu dengan semena-mena gitu kan, apalagi memaksa gitu kan. Jual kada yang kada ikam jual aja, aku yang menjual ya. Atau bila ikam kada yang menjual, kupaksa harus menjual. Amun kada apa itu lah. Harus lagi sama-sama dia ancamannya, misalnya ikam kada menjual, sayang kada aku sayangi lagi. Aduh, sayang hingga di situ aja kak sayang. Maka tidak sah barang tadi diperjualbelikan apabila itu bukan milik si orang yang berakad gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah barang tadi mungkin untuk diserahkan. Karena ada barang yang tidak mungkin untuk diserahkan. Seperti misalnya ikan yang ada di dalam kolam itu tidak mungkin diserahkan kecuali ikannya sudah kita tangkap, sudah kita unjuni, kemudian kita dapat. Nah, ini kawat diserahkan. Tapi kalau masih di dalam kolam itu tidak bisa diserahkan, maka itu tidak sah. Begitu juga burung yang ada di udara. Nah, itu kada boleh juga ditukari atau dijual, apalagi diakui kan. Aneh juga. Tuh burung tuh bunga sebenarnya kalau di atas langit tuh ya. Itu ikam tahulah larang benar liurnya aja. Liurnya sekilo, wah ini 13 juta. Nah tuh nasa alaman yang sa banyakan itu nah aku jualan ikam tukari ha itu ampunku. Nah itu kada kawa beruntung betul hai. Kenapa? Karena itu barangnya tidak bisa diserahkan, hanya bisa diamati, hanya bisa dilihati, dihayal-hayal. Oh liurnya lah 13 juta sekilo. Nah, maka ini tidak sah juga. Kemudian selanjutnya tidak ada unsur penipuan di situ, tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur bohong membohongi. Kalau ada unsur penipuan maka tidak sah. Misalnya menjuali barangnya itu sebetulnya ada cacat gitu kan, tapi karena kita menutupi kecacatannya itu, kemudian kita lakukan manipulasi barang sedemikian rupa sehingga yang tadinya cacat terlihat tidak cacat gitu kan. Begitu orang itu menukari, pas nanti orang itu nanti ada khiyar, pembahasan khiyar dikit ya. Orang itu apa isinya merasa tertipu, kemudian dia protes ingin uangnya kembali. Nah, si penjual tiba-tiba mengatakan, oh itu kan sudah di tangan pian yang mau olah itu aib, pian yang mau olah itu rusak, pian yang mau olah itu cacat. Nah jadi ada unsur penipuan, ini tidak sah. Kemudian yang terakhir, berada di tangan pemiliknya. Jangan kita mengakui barang orang sebagai barang kita, karena kemungkinannya seperti itu. Kalau barangnya tidak di tangan pemilik, ada kemungkinan orang itu mengaku-akui aja. Maka itu kalau disahkan bahaya. Kita misalnya melihat mobil seorang pengusaha, oh, kemudian kita akui lawan orang lain, Pak, pian hakonkah nukari itu nah mobil Fortuner warna hitam itu nah yang parkir di muka rumah ulun tuh nah, itu anak ulun jual, ya kan. Habis itu kada lawas Fortunernya hilang, dibawa oleh orang lain.
Nah, kemudian, nah ini kan tidak berada di tangan pemiliknya, gitu kan. Jadi ini tidak boleh. Meskipun sebetulnya Fortuner itu miliknya, tapi yang memakai itu saudaranya misalnya kan. Kenapa? Karena kalau saudaranya itu sebetulnya adalah pemilik aslinya, kalau disahkan penjualan seperti ini bisa berbahaya. Kecuali barang Fortuner tadi memang sudah di rumahnya, kunci sudah dipegangnya, STNK BPKB sudah ada di tangannya. Nah ini boleh, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sah jual beli. Belum, masih yang ketiga ya, rukun jual beli yang ketiga itu saya lupa tadi. Ada sigot ya, yang ketiga itu sigot. Sigot itu artinya ada ijab dan qabul. Pembeli itu mengatakan qabul, sedangkan penjual itu mengatakan ijab, gitu kan. Jadi jar penjual ku jual ini, nah itu disebut dengan ijab. Kemudian si pembeli menyahut ku tukar, nah itu adalah qabul. Siapa yang berdahulu harus mengucapkan? Nah ini siapa saja boleh. Boleh pembeli berdahulu, ku tukarlah, jual, ya. Nah itu boleh. Atau jual lah, tukar celai. Nah itu juga boleh. Siapapun boleh berdahulu. Nah, tapi untuk ijab kabul ini juga ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya itu dilakukan dalam satu tempat. Kada boleh di tempat-tempat yang berbeda-beda. Tempatnya satu aja. Nah itulah. Kemudian yang kedua, ada kecocokan harga, gitu. Tercapai keserasian antara penjual dan pembeli. Kada kawan misalnya jar penjual, aku menjual 50.000, jar pembeli 40.000. Nah, meskipun ada akad di situ, tapi yang satu akadnya 50, yang satu 40. Nah ini ketidakcocokan, maka batal akadnya. Kemudian syarat sigoh yang ketiga adalah menggunakan bahasa bentuk kata kerja lampau. Ini untuk bahasa Arab sebetulnya. Karena dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari itu. Kalau kita orang Banjar ini kadang menggunakan itu. Telah aku tukarlah, gitu kan. Tidak menggunakan itu. Kita tuh bahasanya tukar jual. Nah, tukar jual itu bisa jadi kata perintah, bisa juga kata kerja bentuk lampau, bisa juga kata kerja bentuk sekarang. Tapi kalau bahasa Arab itu memang ada perbedaan antara bi'tu lawan abi'u, gitu kan. Tapi kalau abi'u fi'il mudhari tapi maksudnya itu sekarang, itu juga itu sah. Nah, tapi kalau misalnya abi'u hada, misalnya saya menjual ini tapi maksudnya yang akan bulan kaina, nah itu kada sah. Kemudian selanjutnya baru kita masuk ke syarat sah jual beli, gitu ya. Syarat sah ini banyak sebetulnya, tapi kita akan berusaha menjelaskannya secara singkat saja, dan teman-teman nanti bisa melakukan pembacaan sendiri-sendiri ya, di modul itu ada. Yang pertama syaratnya adalah syaratnya ada dua, syarat umum dan syarat khusus. Nah syarat umum ini harus terhindar dari 6 hal. Yang pertama adalah ketidakjelasan atau jahalah. Ketidakjelasan ini ya karena tidak jelas barang yang dijualnya apa, kemudian tidak jelas harganya berapa, kemudian tidak jelas tempoknya, kemudian tidak jelas juga garansinya, jaminannya apa, itu tidak jelas. Maka kalau seperti itu batal jual belinya. Kenapa? Karena syarat pertama tidak terpenuhi. Yang kedua ada pemaksaan. Jadi kalau misalnya ada pemaksaan, apalagi pemaksaan itu sampai hendak dibunuh-bunuh itu atau hendak dipukul, nah itu tidak sah. Kemudian yang ketiga ada pembatasan waktu. Misalnya saya menjual laptop ini tapi 1 bulan aja misalnya, nah itu tidak sah karena ada membatasi waktu. Sementara jual beli tidak boleh ada pembatasan. Yang keempat itu ada unsur gorornya tadi kan goror kita sudah singgung di rukun jual beli. Goror sini adalah penipuan. Misalnya menjuali sapi ya, kalau dengan ungkapan sapiku ini sehari kawa 10 liter ya, diparah susunya, sekalinya imba ditukari sehari kawa 5 liter aja. Nah ini kan termasuk goror, penipuan. Kemudian ada doror atau kemudaratan. Nah, ini tidak boleh juga, suatu yang bisa memudaratkan orang lain tidak boleh dijualbelikan, tidak sah jual belinya. Dan yang terakhir syarat yang merusak.
Misalnya seperti menjual rumah dengan syarat si penjual boleh berdiam setahun imbah akad jual beli. Nah, itu kan udah mau itu. Nah, kemudian itu syarat yang umum. Selanjutnya syarat-syarat khusus. Syarat khusus itu diantaranya pertama, barang harus diterima, terutama dalam jual beli benda yang bergerak gitu ya. Yang kedua, harga pertamanya ia ketahui. Nah, ini ada kaitan dengan murabahah, tauliyah, wadi'ah dan juga isyraq. Kemudian ada pertukaran sebelum berpisah, sebelum bubar. Jadi ada pertukaran baik uangnya ada, barangnya juga ada. Jadi cash and carry orang tahu kan. Ada barang, ada duit gitu. Kemudian terpenuhi syarat salam apabila itu akad salam, tapi ya. Kemudian harus sama dalam penukaran apabila barangnya barang yang ribawi. Kemudian harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian seperti muslam fi dan modal salam. Nah, ini penjelasannya harus dijelaskan lagi tapi nanti ya. Kemudian macam-macam khiyar. Nah, kita pengertian khiyar dulu. Khiyar itu apa? Khiyar itu adalah hak membatalkan atau meneruskan akad ketika melihat barang yang sebelumnya tidak terlihat. Jadi khiyar ini bisa upaya kita membatalkan jual beli. Online tuh yang susah kalau kita mau khiyar karena terlalu ribet prosedurnya. Kalau offline ya kalau ada yang rusak-rusak kita batalkan saja. Nah, itu kawan-kawan bisa baca khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib gitu. Saya kira selanjutnya tentang jual beli yang diharamkan itu bisa juga dilanjutkan membaca modulnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dulu mengingat waktu yang dibatasi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ba'da taufiq wal hidayah minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.